Peneliti Zionis Israel runtuh dari dalam. Seorang peneliti Zionis mengkritik tindakan Kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kebijakan ekstrimnya, terutama reformasi yudisial, dan mengatakan bahwa langkah ini menyebabkan keruntuhan Israel dari dalam. Ribuan orang Zionis di wilayah pendudukan, terutama di Tel Aviv, selama beberapa pekan terakhir berunjuk rasa tiap Sabtu malam untuk memprotes keputusan dan kebijakan Kabinet Netanyahu. Peneliti Zionis Daniel Kahneman yang memenangkan hadiah Nobel Ekonomi di tahun 2002 dalam sebuah wawancara dengan jaringan rezim Zionis mengungkapkan dirinya sekarang khawatir tentang kondisi Israel lebih dari kondisi saat Perang Oktober 1973. Sebagian besar yang membuat saya khawatir adalah kudeta yudisial. Menurut pendapat saya, ini adalah akhir dari Israel yang saya kenal dibandingkan dengan kekhawatiran saya tentang Israel. Saya menyadari bahwa kekhawatiran saya sekarang melebihi dari Perang Oktober 1973. Saya tidak begitu khawatir tentang peristiwa itu, tapi kini saya sekarang mengkhawatirkan kondisi Israel. Menteri Kehakiman Kabinet Netanyahu meluncurkan proyek kontroversial untuk melakukan reformasi peradilan dan berfokus pada persiapan undang-undang yang diperlukan untuk sistem peradilan rezim Israel yang akan dikirim ke Knesset. Situasi Israel makin parah. Sepertinya dua belah pihak makin pecah kongsi. Tawuran terjadi di mana-mana hingga mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak serukan pertempuran jalanan dan gulingkan Netanyahu. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak menyerukan agar seluruh warga Israel terlibat dalam pertempuran jalanan untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam artikel yang diterbitkan Yediot Ahronot pada Rabu kemarin, Barak menegaskan, ini adalah pemerintahan terpilih, itu sah, tetapi tindakan dan rencananya berputar di sekitar kudeta ini membuat tidak sah. Dia juga menambahkan, oleh karena itu menjadi kewajiban setiap warga negara untuk ikut berjuang demi negara, keamanan dan juga keselamatannya, serta demi nilai-nilai proklamasi kemerdekaan, demi kesetaraan dan demi persaudaraan manusia, martabat, hak dan kebebasan. Artikel tersebut yang diterbitkan hanya dalam bahasa Ibrani juga menyatakan perjuangan akan diselesaikan melalui demonstrasi di jalan-jalan, alun-alun, tempat kerja, dan ruang pendidikan tinggi karena jutaan orang dijadwalkan turun ke jalan. Pemerintahan yang jahat ini akan runtuh. Dalam artikel lain yang diterbitkan surat kabar yang sama keesokan harinya, Barak memperingatkan, saya akan mulai dari akhir. Pertarungan telah dimulai, ini adalah peringatan yang nyata. Dia juga menambahkan ini adalah bahaya yang akan segera terjadi bagi runtuhnya demokrasi Israel. Hal-hal buruk terjadi ketika warga negara yang baik tetap diam. Setiap warga negara yang baik mencari kehidupan di komunikasi ini ataupun di komunitas ini harus bertanya pada diri sendiri, di mana saya berdiri di tengah perjuangan ini. Barak melanjutkan, bagi banyak di antara kita, pertempuran ini akan menjadi hal penting yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Itu akan sulit, namun kita akan mendapatkan kemerdekaan dari Netanyahu yang menjadi benalu di negara ini. Dia mengatakan ini terjadi berkali-kali selama ratusan tahun ketika bangsa-bangsa memberontak melawan kegelapan diktator. Dengan menyatakan kali ini kita akan menang. Barak menyimpulkan telah dikatakan sebelumnya, demokrasi harus tahu bagaimana mempertahankan diri dari dalam melawan mereka yang menggunakan kekuasaan dan kebebasannya untuk menghancurkannya. Inilah yang sebenarnya terjadi pada kita. Kita harus mengakuinya. Ini adalah kudeta. Mari kita kudeta Netanyahu dan jadikan negara ini berbeda dari sebelumnya.
Sirine di Israel meraung-raung setelah kekalahan Israel diserang malam-malam. Ribuan warga teriak keluar rumah di luar dugaan. Mungkin itulah yang timbul di pikiran warga Israel kala itu. Sirine meraung-raung di seluruh negeri pertanda situasi darurat tengah datang. Pertanda negaranya tengah terguncang. Pertanda bahaya datang. Pertanda situasi darurat tengah mengancam. Tidur pun tidak tenang dan semua orang teriak minta pertolongan. Begitulah kira-kira kondisinya sekarang. Mereka tahu rasanya bagaimana hidup di tengah ketidakamanan dan bahaya perang yang melanda setiap saat. Suara sirine di mana-mana, itulah yang dialami Israel setelah mendapatkan serangan balasan dari jalur Gaza. Sirine berbunyi misil yang meledak di daerah perkotaan di Hadera, sebelah utara Tel Aviv. Suasana mendebarkan kala dengungan sirine menggema di perkotaan Israel itu. Terekam dalam video yang diposting oleh Russian Today seperti liputan6.com. Dalam video berdurasi 1,18 menit itu, terlihat orang-orang berlarian menuju ke satu tempat kala suara sirine terus meraung. Mereka yang masih berada di dalam angkutan umum juga buru-buru turun mencari tempat berlindung, mencari tahu ada apa gerangan. Sementara tidak sedikit warga Israel yang panik kala mengendarai sepeda motor atau mobil. Saking paniknya, bahkan seorang pengendara motor sampai menyelip di antara mobil karena buru-buru. Beberapa orang juga terlihat sibuk memegang ponsel, mungkin untuk mengabari keluarga atau sekedar mencari tahu ada apa. Sementara itu diberitakan sebelumnya, sirine meraung di Tel Aviv pada Sabtu setelah milisi Palestina di jalur Gaza menembakkan sejumlah roket ke arah Israel. Seorang koresponden AFP mendengar sirine itu berbunyi di selatan Tel Aviv setelah salah satu jurnalis lainnya melihat roket ditembakkan dari arah jalur Gaza. Militer Israel kemudian mengkonfirmasi bahwa sirine memang dinyalakan di daerah ke arah utara kota Tel Aviv. Di sisi lain, di masa lalu, sekelompok kecil warga Palestina di Lebanon kerap melepaskan tembakan sporadis ke Israel. The Time of Israel melaporkan angkatan bersenjata Israel menanggapi tembakan roket Selasa malam dengan artileri, namun mereka tidak mengungkapkan apakah tembakan mereka mengenai sasaran atau tidak. IDF juga tidak membeberkan siapa dalang tembakan roket tersebut.